Banjir Darah di Borobudur, bagian ketiga, karya Koh Ping Ho. Ucapan yang sebetulnya keluar karena kesombongan Reksasura ini telah menolong nyawanya dari bahaya maut. Karena kalau saja ia tidak berkata demikian, tentu Indrayana akan marah sekali dan akan membinasakannya. Pemuda ini menganggap betapapun juga Reksasura masih berwatak gagah dan tidak mau menyerang orang yang bertangan kosong dengan senjata tajam. Ia tersenyum dan sambil memeluk erat-erat patung yang dianggapnya Pramodawardhani sendiri yang sedang dilindunginya, ia berkata, "Reksasura, jangankan baru kau sendiri dengan senjatamu itu yang maju menyerangku. Biarpun kau maju berbarengan dengan semua anak buahmu dan mengeroyokku dengan 1000 senjata, aku, Raden Indrayana, takkan mundur setapak pun dan tak usah mempergunakan senjataku. Kau majulah." Reksasura tak dapat menahan marahnya lagi. "Kau orang Syailendra memang sombong. Rasakan ketajaman senjataku." Kelewangnya menyambar ke arah leher Indrayana dalam serangan yang amat cepat hebat. Melihat kehebatan serangan ini, Indrayana maklum bahwa lawannya bukan orang lemah, maka ia berlaku hati-hati sekali. Dengan lincah ia melompat dan mengelak dari sambaran kelewang itu, lalu membalas dengan pukulan tangan kanannya ke arah siku lawan yang sebelah kanan dan mengirim serangan selanjutnya bertubi-tubi dengan cepat sekali sehingga kelewangnya berkelebatan dan berkilauan. Melihat gerakan lawannya, diam-diam Indrayana memuji juga. Sesungguhnya permainan kelewang itu bukanlah ilmu sembarangan, akan tetapi mempunyai gaya dan gerakan yang amat baik dan tangguh. Patung yang dipondongnya menghalangi pergerakannya. Untuk melepaskannya ia merasa enggan, maka ia lalu mengambil keputusan untuk mempercepat jalannya pertempuran. Tiba-tiba Indrayana berseru dan tubuhnya berkelebat cepat sekali, melebihi cepatnya gerakan kelewang lawannya. Tentu saja Reksasura menjadi terkejut dan heran ketika tiba-tiba tubuh lawannya yang masih muda itu lenyap tiba-tiba dan hanya nampak bayangannya saja berlompatan di sekelilingnya. Sukar sekali untuk diserang bagaikan seekor burung serikatan yang gesit sekali. Tiba-tiba Reksasura merasa siku lengan kanannya sakit sekali dan tangan itu seakan-akan menjadi lumpuh. Maka terpaksa ia melepaskan kelewangnya yang telah berpindah ke tangan Indrayana. Reksasura hendak menyerang dengan kepalan tangannya, akan tetapi tiba-tiba tangannya terasa bukan main sakitnya, sehingga terpaksa ia membatalkan niatnya dan hanya memegangi siku kanannya dengan muka meringis. Anak buahnya yang melihat betapa senjata pemimpin mereka dengan cepat dan aneh telah terampas oleh pemuda itu, serentak maju mengeroyok dengan senjata mereka. Akan tetapi, sekali saja Indrayana memutar kelewang rampasannya, terdengar suara nyaring dan 4 batang golok lawan berterbangan dan patah menjadi 2. Para pengeroyok lain melihat kehebatan ini menjadi gentar dan mereka menjadi mundur tanpa dikomando lagi. Indrayana tersenyum dan melemparkan kelewang itu ke atas, lalu menggerakkan tangannya, dan ketika kelewang itu melayang turun, ia mengetok tiba-tiba pada tengah-tengah kelewang itu dan krak, patahlah kelewang mengerikan itu tepat pada tengahnya. "Senjata buruk, hanya pantas untuk menakut-nakuti anak kecil saja," kata Indrayana. "Reksasura, biarlah pengalaman ini kau jadikan pelajaran dan peringatan agar lain kali jangan engkau sekali-kali berani menyebut nama Kusumaning Ayu, putri mahkota Pramodawardhani." Setelah berkata demikian, Indrayana membawa patungnya dan melanjutkan perjalanannya. "Hei Indrayana, engkau telah menghina kami pasukan Serigala Hitam. Kau ingat-ingatlah bahwa akan tiba saatnya kami membalas dendam." Akan tetapi Indrayana tidak mau mendengar ancaman ini dan melanjutkan perjalanannya. Ia mengusap pipi patung itu dan berkata perlahan, "Pramodawardhani, jangankan baru orang-orang kasar itu saja yang hendak merampasmu. Biar dewa sekalipun takkan dapat mengambil engkau dariku semudah itu." Ia menarik napas panjang, lalu berlari cepat menuju ke Gunung Muria. Ia telah memasuki wilayah Mataram ketika seorang petapa tua menghadang di tengah perjalanannya. Tadinya Indrayana tidak memperhatikan, akan tetapi ketika kakek yang berdiri di tengah jalan itu mengangkat tangan kanannya, ia memandang dan alangkah herannya bahwa kakek itu bukan lain adalah Panembahan Bayu Murti,
Pertapa yang mengganggu pembukaan Candi Lokeshwara dengan persembahan patung Dewi Tara yang kini dipondong oleh Indrayana, lalu berkata tersenyum, "Hah, hendak kau bawa kemanakah patung Dewi Tara itu?" Merahlah muka Indrayana. Kalau Pertapa yang sakti ini tahu akan semua pengalamannya, tentu ia tahu pula bahwa ia telah gandrung-gandrung dan tergila-gila kepada patung yang dianggapnya Sang Ayu Pramodawardhani itu. "Ini bukan patung Dewi Tara, ini patung. Dengan ucapan gagap ini, Indrayana lalu mengangkat patung itu dan memandangnya. Tiba-tiba matanya terbelalak dan tak terasa patung itu terhempas dari tangannya, jatuh ke atas tanah dan patah lehernya. Ternyata muka patung itu tidak menyerupai wajah Pramodawardhani lagi, akan tetapi menyerupai wajah Dewi Tara sebagaimana yang sering dibuatkan patungnya oleh para ahli seni pahat. Hahaha, Panembahan Bayu Murti tertawa. Pandangan mata memang hanya tipuan dan pasu belaka Indrayana. "Engkau hendak pergi ke tempat pertapaan Eyang Begawan Ekalaya, bukan? Cepat, mari engkau ikut aku ke pondokku." "Lekas, betulkan di sana. Tidak ada waktu lagi anak muda, cepat." Ajakan ini sedemikian berpengaruh sehingga Indrayana tak kuat menahan kehendak sendiri. Ia membungkuk, mengambil patung yang telah patah lehernya itu, lalu berjalan mengiringkan pendeta yang sakti itu menuju ke sebuah hutan kecil. Kedatangan mereka disambut oleh sepasang anak muda elok sekali, yang seorang adalah seorang pemuda sebaya dengan Indrayana, cakap, tampan dan gagah sekali. Sepasang matanya amat berpengaruh dan tajam, dan dari bentuk mukanya dapat diduga bahwa pemuda ini bukanlah orang sembarangan, melainkan keturunan bangsawan tinggi. Pakaiannya berbeda dengan pakaian pemuda biasa, bahkan pada tangannya tampak gelang ukiran daripada emas. Begitu bertemu pandang, Indrayana menjadi kagum dan juga timbul rasa hormat dan sukanya kepada pemuda itu. Dan diam-diam ada juga sedikit perasaan iri, karena dalam hal kecakapan dan kegagahan, pemuda ini benar-benar merupakan saingan berat. Ketika ia melirik kepada orang kedua, kembali ia tertegun. Orang kedua adalah seorang dara yang usianya paling banyak 16 tahun. Berbeda dengan pemuda itu, dara ini pakaiannya sederhana sekali, akan tetapi justru kesederhanaan pakaiannya ini yang makin menonjolkan kecantikannya yang asli dan murni. Seorang juwita yang jarang ada duanya, terutama mulut yang selalu tersenyum manis dan sepasang mata yang bening kocak. Bagaimana di dalam hutan kecil, di pondok reyot dari Panembahan ini terdapat dua orang manusia yang cakap seperti Dewa Kamajaya dan cantik seperti Dewa Komaratih ini. Panembahan Bayu Murti memperkenalkan kedua orang muda itu kepada Indrayana dengan amat terburu-buru dan sederhana. "Ini adalah muridku bernama Raden Pancapana, dan ini adalah anak tunggalku bernama Chandra Dewi. Duduklah Indrayana, duduklah. Dan kalian juga Raden dan Dewi. Kalian bertiga dengarlah pesanku terakhir." Sungguh pun Indrayana dapat melihat keterkejutan yang tiba-tiba menyerang dara itu dan juga Raden Pancapana. Namun keduanya dapat menenangkan perasaan dan duduk dengan tenang. Hal ini amat mengagumkan hatinya, karena ternyata bahwa kedua orang muda itu telah mempunyai cukup tenaga batin untuk menekan segala perasaan hatinya. "Indrayana, dengarlah. Ayahmu dan aku adalah sahabat baik. Sahabat karib ketika ayahmu belum menyeberang ke Shailendra dulu. Kami berdua sefaham, senasib sependeritaan. Bahkan betapapun di dalam satu gua, akhirnya ayahmu mendapat kurnia dari Hyang Agung, sehingga pandai membuat senjata, sedangkan aku hanya mendapat kurnia sebagai pembuat patung saja. Seperti kau lihat sendiri, maksud baikku untuk mempersembahkan sebuah patung ternyata diterima dengan salah pengertian oleh Maharaja Samaratungga. Tapi tidak apa, karena Sang Prabu itu masih mempunyai alasan yang mengandung kebijaksanaan. Akan tetapi Mahawiku Dharma Mulya telah mempergunakan kesempatan itu untuk memperlihatkan dendam dan bencinya kepada kami orang-orang Mataram dan kepada kepercayaan dan agama kami. Ayahmu telah membuktikan kebijaksanaannya dan berusaha menolongku, maka sekarang aku pun harus membalas budinya itu. Ia berada dalam bahaya." Indrayana terkejut sekali. "Dalam bahaya?
Siapakah yang mengganggu ayah? Tanyanya kurang percaya. Siapa lagi kalau bukan Mahawiku Dharma Mulya yang meminjam kekuasaan Sang Maharaja Samaratungga. Bahkan kau sendiri pun dan aku juga tak akan mudah melepaskan diri dari jangkauan tangan Mahawiku yang panjang dan penuh dendam, Indrayana. Pada saat Indrayana hendak bertanya, tiba-tiba terdengar suara orang dan derap kaki banyak sekali kuda menuju ke dalam hutan itu, dan Panembahan Bayu Murti berkata, Indrayana, kalau kau mau belajar seni pahat dan ukir dari murid dan putriku, kau akan dapat membuat patung orang yang kau kasihi. Akan tetapi kau harus berjanji mau mengajak murid dan putriku menuju ke Gunung Muria dan menghadapkan mereka kepada ayahmu agar mendapatkan bimbingan. Yang datang itu adalah orang-orang Shailendra. Biarlah aku yang menghadapi mereka. Kalian bertiga berangkatlah sekarang juga ke Muria. Rama Panembahan, darah jelita itu berseru sambil memandang kepada ayahnya. Jidatnya yang bagus itu berkerut dan matanya memandang ragu. Panembahan Bayu Murti menghampiri putrinya dan mengelus-ngelus rambut anaknya yang hitam, halus dan panjang itu. Dewi, bocah ayu, jangan gelisah. Kau pergilah dan ikut kedua orang pemuda ini. Pasti akan selamat. Rama Panembahan, aku lebih suka mati di sampingmu daripada hidup jauh daripadamu, Rama. Derap kaki kuda telah tiba di luar pondok, dan di antara suara hiruk pikuk itu terdengar suara ketawa Panembahan Bayu Murti yang nyaring ketika ia mendengar ucapan putrinya itu. Anakku yang manis, anakku yang denok, siapa mau kau mati di sampingku? Kita tak akan mati, nak, sebelum Hyang Yamadipati mengulurkan tangannya. Jangan rewel, engkau pergilah. Raden Pancapana, tolonglah kau jaga adikmu si Dewi yang nakal ini. Nah, kalian bertiga berangkatlah dari pintu belakang. Tidak ada waktu lagi. Setengah ditarik lengannya oleh Raden Pancapana, Chandra Dewi berjalan keluar dari pintu belakang. Sebentar-sebentar menengok memandang ayahnya, diikuti Indrayana dari belakang. Patung yang patah lehernya itu ditinggalkan di dalam pondok. Setelah sekarang tidak menyerupai Pramodawardhani lagi, tak perlu ia bawa-bawa sepanjang jalan. Bayu Murti dan Indrayana, menyerahlah sebelum kami menggunakan kekerasan. Terdengar Mahawiku Dharma Mulya di luar pondok. Ternyata bahwa Mahawiku itu datang sendiri memimpin pengejaran, dan bersama dia ikut pula seorang pertapa berjubah kuning yang berkepala gundul dan bertubuh tinggi besar bagaikan seorang raksasa. Memang dia ini bukanlah seorang Jawa, akan tetapi adalah seorang pendeta Buddha yang datang dari tanah Hindu bernama Wisananda. Pendeta Wisananda ini baru beberapa bulan berada di kerajaan Shailendra, dan ternyata bahwa selain dia pandai sekali dalam hal pelajaran agama Buddha, juga memiliki kesaktian yang tinggi dan memiliki pula ilmu sihir dan gaib yang mengagumkan orang. Mahawiku Dharma Mulya segera menghubungi dan mendekatinya, sehingga sebelum pendeta dari tanah Hindu itu kenal dengan orang lain, telah menjadi sahabat dan pembantunya yang amat setia. Mendengar seruan Mahawiku Dharma Mulya, Panembahan Bayu Murti lalu keluar dari pondoknya sambil membawa Arca Dewi Tara yang patah lehernya itu. Ia tersenyum menghadapi Mahawiku Dharma Mulya lalu berkata, Dharma Mulya, engkau datang mau apakah? Apakah engkau hendak mengambil patung ini? Akan tetapi harus kubikin betul dulu karena lehernya patah. Sambil berkata demikian, kedua tangan pendeta ini bergerak memasang kepala patung yang patah itu pada lehernya, memencet-mencet dan mengelus-ngelus sebentar, dan patung itu telah menjadi lebih baik kembali. Panembahan Bayu Murti lalu meletakkan patung itu di atas tanah dan berkata, Nah, sekarang sudah baik kembali. Kalau hendak kau bawa, bawalah. Terdengar seruan kagum. Ahli patung yang luar biasa. Biarpun seruan itu diucapkan dalam bahasa Hindu, namun Panembahan Bayu Murti yang sudah kenyang mempelajari kitab-kitab Weda tentu saja dapat mengerti. Maka ia tersenyum sambil memandang kepada orang yang mengeluarkan seruan memuji itu. Ternyata bahwa yang memuji itu adalah Wisananda, pendeta Buddha dari Hindu itu,
yang berangkap kedua tangan memberi penghormatan kepada Bayu Murti. Di negerinya, ahli pembuat patung amat dihormati, baik oleh pendeta pemeluk agama Hindu kuno maupun oleh pendeta-pendeta Buddha, dan dianggap sebagai seorang yang amat tinggi kedudukannya, sejajar dengan para pendeta tinggi yang amat dihormati. Akan tetapi, pada saat itu Mahawiku Dharma Mulya melihat berkelebatnya 3 bayangan orang-orang muda melarikan diri dari pintu pondok sebelah belakang. Nah, itu dia si pemberontak Indrayana. Tangkap! Beberapa orang perwira segera menyerbu dan berusaha menangkap Indrayana. Akan tetapi belum sempat mereka menjatuhkan tangan, Indrayana telah mendahului mereka dengan gerakan kaki tangannya, sehingga 3 orang perwira yang menyerang di muka bergulingan mengadu-ngadu. Para perwira dan tamtama segera mengepung dan menyerang bagaikan semut. Akan tetapi kini bukan hanya Indrayana yang menyambut mereka, melainkan juga Raden Pancapana membantu Indrayana menghadapi para pengeroyok itu. Melihat sepak terjang Raden Pancapana yang sekali bergerak saja sudah menjatuhkan 5 orang pengeroyok, terkejut dan kagumlah Indrayana. Tidak saja dalam ketampanan dan kegagahan, juga dalam ilmu kepandaian dan kedikdayaan, ksatria ini ternyata tidak berada di sebelah bawah tingkatnya. Ia makin gembira dan bersama Raden Pancapana lalu mengamuk. Para pengeroyok dianggap tumpukan rumput kering saja. Sekali dorong roboh bergulingan, sekali tendang cerai berai dan simpang siur. Chandra Dewi hanya berdiri menonton, dan sepasang matanya yang indah itu bersinar gembira memandang kagum kepada Indrayana tanpa diketahui oleh yang dipandangnya. Melihat sepak terjang kedua orang yang dahsyat itu, Mahawiku Dharma Mulya maklum bahwa orang-orangnya tak akan dapat berhasil untuk menangkap Indrayana. Maka ia lalu berkata kepada pendeta Wisananda, Saudara Wisananda, harap kau suka mengulurkan tangan membantu kami dan menangkap pemuda itu. Ia menuding ke arah Indrayana. Dia adalah seorang pemuda yang telah menghina Sang Prabu dan berani menghina Candi Lokeshwara yang kita bangun. Panembahan Bayu Murti memandang tajam dan alangkah terkejutnya ketika ia melihat tubuh pendeta Hindu itu berkelebat dan tahu-tahu pendeta Wisananda telah berdiri menghadang perjalanan Indrayana, Raden Pancapana dan Chandra Dewi. Di tangannya terdapat sebatang tongkat panjang yang entah dari mana diambilnya. Melihat gerakan pendeta asing ini, Indrayana dan Raden Pancapana terkejut dan maklum bahwa mereka berhadapan dengan seorang pendeta berilmu tinggi. Maka kedua orang muda itu lalu mencabut keris pusaka masing-masing dan menyerbu ke depan. Akan tetapi sambil tertawa, Wisananda menggerakkan tongkatnya menangkis dan sekaligus kedua keris pemuda-pemuda itu beradu dengan tongkatnya yang ampuh. Indrayana dan kawannya terkejut sekali ketika merasa betapa telapak tangan mereka perih dan panas sekali. Sebelum mereka hilang kagetnya, tiba-tiba tangan kiri Wisananda menyambar dan sehelai tambang berwarna biru meluncur dari tangan kiri itu ke arah Indrayana. Pemuda ini mencoba untuk menangkis, akan tetapi begitu lengan kanannya bertemu dengan tambang, tiba-tiba tambang itu terus melibat bagaikan seekor ular yang luar biasa. Indrayana mengerahkan tenaga dan kesaktiannya, akan tetapi ia tak berdaya. Tambang itu terlalu kuat dan mempunyai daya yang luar biasa, sehingga makin keras ia memberontak, makin erat pula ikatan pada tubuhnya. Raden Pancapana hendak menolongnya, akan tetapi tongkat Wisananda terputar cepat sekali dan mencegahnya mendekati tubuh Indrayana yang telah terikat erat dan tidak berdaya itu. Sehingga Pancapana terpaksa mundur lagi sambil menangis dan mengelak dari serangan tongkat yang amat cepat dan berbahaya itu. Tiba-tiba nampak bayangan yang amat cepat berkelebat dan terdengar bentakan. Wisananda, jangan kau menghina anak muda. Kalau engkau mempunyai kepandaian, lawanlah aku, sama-sama tua. Ternyata bahwa Panembahan Bayu Murti telah melompat dan kini dengan sekali renggut saja ia telah melepaskan tambang yang mengikat tubuh Indrayana. Pergilah, katanya kepada Indrayana. Pergi dan bawalah murid dan anakku serta. Biarlah aku menghadapi orang-orang mabok angkara ini. Indrayana tidak berani membantah dan ia lalu melanjutkan perjalanannya bersama Raden Pancapana dan Darajelita Chandra Dewi. Tak ada seorang pun rombongan dari Shailendra ini yang berani mencegah mereka.
karena di situ terdapat Panembahan Bayumurti yang berdiri dengan tenang dan tersenyum. Melihat cara Panembahan Bayumurti melepaskan ikatan Indrayana, maklumlah ia bahwa pendeta ini memiliki kesaktian yang tak boleh dipandang ringan. Wisananda, Bayumurti menantang lagi. Mengapa engkau tidak bergerak? Apakah engkau hanya berani menjatuhkan tangan kepada orang-orang muda saja? Pendeta bangsa Hindu itu menggelengkan kepala. Aku segan untuk bertempur melawan seorang ahli seni yang kukagumi. Mahawiku dan Mamulya sudah sampai di situ pula. Dengan marah ia menuding kepada Bayumurti dan berkata, Bayumurti, engkau seorang Mataram, mengapa tidak tahu malu dan mencampuri urusan orang-orang Syailendra? Indrayana adalah orang Syailendra dan sudah menjadi hak kami untuk menangkapnya atas perintah Maharaja kami. Mengapa engkau berani mencampurinya? Mataram dan Syailendra hanyalah sebutan orang belaka, jawab Panembahan Bayumurti dengan tenang. Akan tetapi Indrayana, engkau atau aku juga manusia biasa yang sama-sama berkulit berdaging. Melihat seorang manusia dikejar-kejar dan hendak dikuasai oleh orang-orang lain yang terdorong oleh nafsu angkara murka, tentu saja sudah menjadi kewajibanku untuk menolongnya. Bayumurti, engkau ternyata sombong dan mengandalkan kepandaianmu. Penangkapan atas diri Indrayana adalah perintah Maharaja Samaratungga karena Indrayana telah melakukan pelanggaran dan kekurang ajaran di hadapan raja. Sekarang engkau menghalangi kami menangkapnya. Itu berarti engkau telah menghina titah raja. Apakah engkau berani mempertanggungjawabkannya dan menghadap kepada Sang Prabu? Mengapa tidak berani? Aku memang hendak pergi ke sana, hendak membebaskan Wikuduta Prayoga yang telah kena fitnah oleh ketajaman lidahmu. Akulah yang bertanggung jawab untuk semua perkara ini, baik urusan mengenai diri Wikuduta Prayoga maupun mengenai urusan putranya Indrayana. Demikianlah rombongan pasukan Syailendra yang dikepalai oleh Mahawiku dan Mamulya itu kembali ke kerajaan Syailendra sambil membawa Panembahan Bayumurti di tengah-tengah mereka. Rakyat yang telah mendengar tentang ditangkapnya Wikuduta Prayoga dan dikejarnya Indrayana putra Wiku itu menyambut kedatangan rombongan itu dengan heran karena mereka tidak melihat Indrayana tertangkap. Sebaliknya rombongan itu membawa seorang pendeta Mataram yang nampak tenang dan tersenyum-senyum saja. Akan tetapi banyak orang, terutama para dara, merasa lega karena Indrayana yang mereka sayang itu tidak tertangkap. Ketika mereka mendengar bahwa pendeta ini adalah pendeta yang telah mengacaukan pembukaan Candi Lokeshwara dan telah menyumbangkan sebuah patung Dewi Tara yang kemudian dirubahnya menjadi patung Putri Mahkota, orang-orang lalu berduyun-duyun datang untuk menyaksikan pendeta yang aneh dan pandai itu. Mahawiku dan Mamulya lalu membawa sendiri pendeta Mataram itu menghadap kepada Sang Prabu Samaratungga. Maharaja ini pun agak tercengang ketika melihat bahwa yang dihadapkannya bukan Indrayana pemuda yang berani dan kurang ajar itu, melainkan pendeta yang telah menggegerkan pembukaan candi. Hati Sang Prabu kurang enak melihat wajah Panembahan Bayumurti yang memandangnya dengan tajam, karena Sang Prabu maklum bahwa pendeta ini adalah seorang yang sakti dan tidak enaklah untuk berurusan atau lebih-lebih bermusuhan dengan orang yang berwajah tenang, bermata tajam dan bibir selalu tersenyum itu. Dengan sabar Maharaja Samaratungga mendengarkan laporan Mahawiku Darmamulya tentang penangkapan atas diri Indrayana yang digagalkan oleh Bayumurti yang kini datang mempertanggungjawabkan perbuatannya itu. Panembahan Bayumurti, berkata Sang Prabu dengan muka muram, kau adalah seorang panembahan, seorang ahli kebatinan yang seharusnya mengutamakan perbuatan baik dan ketentraman. Akan tetapi, mengapa engkau sengaja mendatangkan kekacauan dan sengaja menghalangi kehendakku menangkap Indrayana, seorang hambaku sendiri? Panembahan Bayumurti, bukankah ini berarti bahwa kau telah berlaku keterlaluan dan kau terlalu mengunggulkan kesaktianmu? Maharaja Samaratungga menahan napas untuk menekan gelora kemarahannya. Atau kau sengaja melakukan hal ini untuk menghinaku? Ketahuilah, hai Panembahan sesat,
Raja junjunganmu sendiri di Mataram tidak berani berlaku kurang hormat seperti ini terhadapku." Panembahan Bayu Murti yang tadinya tersenyum-senyum, kini menahan senyumannya dan memandang dengan sungguh-sungguh, lalu memberi hormat kepada raja besar itu. "Sang Prabu yang bijaksana dan budiman," katanya tenang. "Hamba cukup menghargai Paduka. Bahkan persembahan patung itu pun hamba maksudkan sebagai tanda penghargaan hamba. Paduka adalah seorang raja besar, berbeda dengan Raja Mataram yang makin kehilangan pamornya karena kurang bijaksana dan tidak dapat mengatur pemerintahan seperti Paduka. Hamba sekali-kali tidak berniat hendak mengacaukan negara Shailendra." "Kalau memang demikian pendirianmu, mengapa kau selalu menghalangi tugas Mahawiku yang bertindak atas perintahku? Mengapa pula kau menolong Indrayana? Dan sesungguhnya, apakah maksudmu datang di Shailendra? Apakah karena kau terbawa oleh arus pertikaian antara agamamu dan agama Buddha? Ketahuilah bahwa kami sendiri menganggap segala pertikaian itu sebagai kebodohan anak-anak yang kurang mengerti akan keadaan yang sebenarnya. Aku sendiri tidak suka menyaksikan segala macam permusuhan itu terjadi. Apakah kau sengaja datang menghina para penganut Buddha di kerajaanku ini?" "Dijauhkan oleh Dewata pikiran macam itu dari kepala hamba," jawab Panembahan Bayu Murti. "Sesungguhnya Sang Prabu yang mulia tak hendak mendahului kehendak Dewata. Akan tetapi waktunya akan segera tiba di mana tanah Jawa akan tentram bahagia. Tidak ada pertikaian dan perbedaan paham antara Shailendra dan Mataram. Kedua agama akan hidup rukun dan penuh pengertian, saling mengalah. Bahkan bukan tidak mungkin kedua agama itu akan dijunjung tinggi bersama oleh kerajaan-kerajaan di Jawa. Hamba datang hanya sebagai pelopor, hendak memperlebar jalan terlaksananya hal yang amat baik dan sempurna itu, Sri Baginda. Hendaknya diingat bahwa segala macam kebahagiaan itu tidak dapat datang begitu saja tanpa mengalami kepahitan dan kesukaran terlebih dahulu. Banyak rintangan nampak di depan. Banyak sekali Sang Prabu. Akan tetapi, Dewi kemurahan semua dewata, juga kemurahan Sang Buddha yang Paduka puja, akan tibalah saat yang baik itu." "Tutup mulutmu yang mengoceh tidak karuan!" Tiba-tiba Mahawiku Dharma Mulia yang duduk di dekatnya membentak. Akan tetapi sebelum Mahawiku ini melanjutkan bentakannya, Maharaja Samaratungga memberi tanda dengan tangannya agar pendeta kepala itu berdiam diri. Kemudian ia tersenyum dan berkata kepada Panembahan Bayu Murti, "Segala harapanmu itu baik-baik saja, Bayu Murti. Akan tetapi engkau telah menyimpang daripada percakapan semula. Yang hendak ku ketahui hanya mengapa engkau menghalangi kehendakku menangkap Indrayana." "Gusti Prabu yang bijaksana, Paduka tentu tidak hilaf lagi tentang hukum sebab dan akibat. Segala tindakan Wikuduta Prayoga yang kini ditangkap dan juga tindakan Indrayana yang melarikan patung, itu semua hanyalah akibat. Mengejar dan menyalahkan akibat tanpa menengok lagi sebab-sebabnya adalah perbuatan yang sesat dan bodoh. Sama hanya dengan menyiramkan minyak wangi pada sebuah kamar yang berbau busuk karena ada bangkai tikus di bawah balai-balai tanpa mencari bangkai itu dan membuangkannya. Dalam hal ini, yang menjadi sebab adalah hamba sendiri dan perbuatan hamba. Kalau hamba tidak datang mempersembahkan patung kepada Paduka, tentu Mahawiku Dharma Mulia tidak marah dan hendak menikam hamba, dan Wikuduta Prayoga tidak membela hamba serta menghalangi maksud dan kehendak Sang Mahawiku. Kalau hamba tidak mengubah patung itu seperti putri Paduka, tidak nanti Indrayana akan mencuri patung itu dan menjadi orang buruan. Dengan demikian, pokok pangkalnya semua peristiwa ini adalah perbuatan hamba, dan hambalah yang harus menerima amarah Paduka. Hamba yang akan mempertanggungjawabkan perbuatan Wikuduta Prayoga dan putranya itu,
Dan kalau Paduka hendak menjatuhkan hukuman, jatuhkanlah kepada hamba. Hamba menuntut kebebasan Wikuduta Prayoga dan Indrayana." Maharaja Samaratungga tertegun mendengar ucapan ini. Ia merasa terheran mengapa kerajaan Mataram makin mengecil dan menyuram, padahal negara itu mempunyai banyak orang-orang pandai dan waspada seperti pendeta ini. Semenjak Sang Prabu Sanjaya meninggal dunia dan singgasana Mataram diduduki oleh Raja Panamkaran, mulai nampaklah kemunduran besar pada kerajaan itu. "Panembahan Bayumurti, engkau benar-benar aneh." "Gusti Prabu, memang manusia ini makhluk yang paling aneh di atas dunia." Belum pernah Maharaja Samaratungga melihat seorang pendeta yang pandai, ramah tamah dan berani seperti pendeta ini, maka timbullah rasa suka dalam hatinya. "Biarlah ku bebaskan Wikuduta Prayoga dan ku ampunkan kekurang ajaran Indrayana. Juga engkau boleh pergi dengan bebas, asal saja jangan kau ulangi perbuatanmu yang dapat menimbulkan salah faham kepada hamba sahaya di kerajaanku." Tentang harapan dan cita-cita yang baik ini, sampai di sini Maharaja Samaratungga tersenyum dan matanya berseri. "Biarlah kau serahkan kepada kebijaksanaan para dewata, karena itu bukanlah tugas kita manusia." "Sang Prabu," tiba-tiba Mahawiku Dharma Mulya menyembah, "Hamba tidak setuju kalau pendeta ini dilepaskan begitu saja. Ini berarti merendahkan derajat kerajaan Shailendra sendiri, Gusti." Maharaja Samaratungga berkata dengan sabar, "Mahawiku, aku tidak bisa mengangkat dan mengagulkan derajat sendiri. Akan tetapi selain itu, pendeta ini pun telah menghina agama Buddha. Sepak terjangnya jelas meremehkan agama kita. Dan hal ini kalau didiamkan saja amat berbahaya, Sang Prabu. Kalau pendeta yang menghina agama kita ini dibebaskan begitu saja, hamba khawatir kalau sebentar lagi pendeta Trimurti dan semua penganutnya akan berlaku kurang ajar dan sewenang-wenang terhadap kita. Akan tetapi, aku telah memberinya kebebasan, Mahawiku, dan sabda seorang ratu tak dapat disangkal pula." "Memang demikianlah hendaknya, Sang Prabu, akan tetapi pendeta ini masih harus berurusan dengan hamba. Sebagai pendeta kepala, hamba berhak pula mengadilinya berdasarkan kesalahan kedosaannya terhadap agama kita. Perkenankanlah hamba bicara dengan pendeta sesat ini, Gusti." Terpaksa Maharaja Samaratungga memberi perkenan, karena ia pun merasa tidak enak hati kalau sampai mengecewakan hati Mahawiku yang berpengaruh itu. "Bayumurti," kata Dharma Mulya dengan muka keren, "sebagai seorang pendeta, apakah kau begitu tak tahu malu untuk menarik kembali kesanggupanmu yang telah keluar dari mulutmu yang palsu? Kau telah mengatakan bahwa kau akan mempertanggungjawabkan kesalahan Duta Prayoga dan Indrayana. Kau sanggup untuk menerima hukuman yang dijatuhkan kepada mereka, bukan?" "Aku mengerti maksudmu, Mahawiku Dharma Mulya. Teruskanlah." "Sesungguh pun Sang Prabu telah mengampuni kedua orang ayah dan anak itu. Namun sebagai pendeta kepala, aku pun berhak mengadilinya. Menurut hukum, orang yang berani menghina pendeta kepala dapat dihukum kubur hidup-hidup. Orang yang berani mencuri patung dari candi dapat dihukum penggal kepala. Apakah kau masih berani menerima hukuman yang hendak kujatuhkan kepada mereka?" "Tentu saja berani, Dharma Mulya. Teruskanlah." "Ucapan dan kesanggupan seorang pendeta tak akan diingkari lagi," Dharma Mulya memperingatkan. Tentu. Hukuman apakah yang hendak dijatuhkan?" "Penggal kepala atau kubur hidup-hidup. Nah, engkau pilihlah." "Mahawiku, mengapa sekeras itu?" Tiba-tiba Sang Prabu Samaratungga berkata mencela. Akan tetapi dengan masih tersenyum, Panembahan Bayumurti berkata lantang, "Dharma Mulya, aku tahu bahwa hatimu penuh nafsu dan dendam. Aku tidak mengakui bahwa Indrayana mencuri patung. Akan tetapi, aku akui bahwa Duta Prayoga telah berani melawanmu untuk tak membelaku. Maka biarlah ku pilih kubur hidup-hidup untuk menebus dosa Duta Prayoga." Maharaja Samaratungga terkejut sekali dan hendak mencegah hal ini.
Akan tetapi baru saja ia hendak bicara, ia melihat betapa Panembahan Bayu Murti memandangnya dengan mata bersinar dan bibir tersenyum, seakan-akan memberi tanda agar sang Prabu jangan merasa gelisah dan khawatir. Mahawiku dan Mahamulya, sebelum aku menjalani hukuman yang hendak kau jatuhkan, aku minta agar supaya Duta Prayoga dibebaskan dulu dan dapat bertemu muka dengan aku. Setelah Mahawiku dan Mamulya minta perkenan Maharaja Samaratungga, maka Pendeta Mataram yang berani dan aneh itu digiring keluar. Panembahan Bayu Murti benar-benar kelihatan tenang dan gembira, dan ketika Wiku Duta Prayoga dikeluarkan dari tahanan dan memandangnya dengan heran, ia lalu menghampiri bekas sahabatnya itu, dan setelah mereka berada berdua saja, ia berbisik, Duta Prayoga, engkau tentu maklum pula bahwa yang kulakukan ini semata-mata untuk kebaikanmu. Putramu selamat, dan engkau menghendaki agar kesemuanya ini berjalan lancar dan beres. Engkau pergilah ke tempat pertapaan kita di Gunung Kidul, dan kelak aku akan menyusulmu ke sana. Duta Prayoga maklum akan kesaktian bekas sahabatnya ini, dan maklum pula bahwa biarpun Bayu Murti usianya masih lebih muda daripadanya, namun dalam segala hal Bayu Murti memperlihatkan kelebihannya. Bahkan ayahnya sendiri, sang Panembahan Ekalaya, selalu memuji keberaniannya, kesaktiannya, dan kegagahan pertapa Bayu Murti. Setelah Duta Prayoga pergi meninggalkan kerajaan Shailendra, Panembahan Bayu Murti lalu dimasukkan ke dalam tahanan menanti upacara perjalanan hukuman baginya yang akan dilakukan pada malam bulan purnama 2 hari kemudian. Hukuman yang amat mengerikan, yaitu dikubur hidup-hidup, hukuman yang merupakan hukuman adat dan sesungguhnya sudah lama tak pernah dilakukan lagi oleh Maharaja Shailendra. Akan tetapi kini akan dilakukan oleh Mahawiku Dharma Mulya, seorang pendeta kepala yang diracuni batinnya oleh dengki, iri, dan angkara murka. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di bagian selanjutnya. Tata dan Nami Hajab pamit. Selamat menikmati hari yang menyenangkan.